Shalom. Puji Tuhan, kita harus tetap semangat. Karena yang mau bikin kita tidak semangat cuman kuasa kegelapan. Yang mau bikin kita menyerah, mau bikin kita terluka, itu hanya kuasa kegelapan. Hari ini kita belajar satu cuplikan firman Tuhan. Saya yakin semua udah tahu, semua udah pernah dengar, semua udah pernah belajar tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara lihat ya, 12 tahun bukan hal yang gampang. Orang pendarahan 1 bulan aja lemasnya minta ampun. Ini 12 tahun. Bisa saudara bayangin 12 tahun menderita sakit, 12 tahun menderita masalah, mengalami masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Apakah Tuhan terlambat? Apakah Tuhan terlambat? Tuhan gak pernah terlambat. Iblis yang menghambat. Tapi saya percaya Tuhan sedang bekerja dan hendak mengubah kita semua. Satu yang saya bilang sama semua di sini, semua saya bilang, kalau saudara pernah mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan, saya bilang, you jangan abaikan hidupmu. Jangan pernah sembarangan dalam hidupmu. Kenapa? Engkau sudah dijamah Tuhan, engkau telah disembuhkan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, kalau engkau semena-mena lagi dalam hidupmu, saya bilang sama saudara, simak ya, engkau akan mengalami sesuatu yang lebih parah dari sebelumnya. Izinkan dirimu dipakai Tuhan. Tuhan bukan sembarangan menyembuhkan orang. Tuhan bukan sembarangan menyembuhkan orang. Tuhan menyembuhkan orang dengan maksud dan tujuan. Tuhan memberi sesuatu kepada saudara supaya saudara belajar sesuatu dan ikut Dia. Bukan supaya saudara make semua yang Tuhan beri itu dengan tidak ada tanggung jawabnya. Satu hal yang tidak bisa lepas dari kekristenan itu didikan dan pendisiplinan. Kita pikir di dalam kekristenan tidak ada didikan. Kita cuma dapat kasih karunia. Kita sudah disesatkan kalau kita sudah sampai ke tahap itu. Tuhan baik. Apakah dengan kebaikan Tuhan kita berhak hidup suka-suka? Apakah dengan kebaikan Tuhan kita bebas untuk berbuat dosa? Justru kebaikan Tuhan menuntun saudara pada kebenaran. Supaya saudara dimiliki Tuhan. Saudara mau dijadikan Tuhan sesuatu yang berguna bagi kerajaannya. Saudara mau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, saudara nggak bisa lagi hidup sembarangan, nggak bisa lagi hidup suka-suka. Kalau saudara sudah pernah mengalami Tuhan, Tuhan mau saudara mengalami Dia setiap hari. Simak ya, pembentukan tidak pernah akan berhenti. Pembentukan tidak pernah akan berhenti sampai engkau sempurna. Tidak akan pernah berhenti sampai engkau sempurna. Tadi waktu penyembahan, saudara tahu saya dikasih satu penglihatan. Saya di dalam satu kapal seperti dulu, tapi dulu Tuhan di belakang, tapi ini Tuhan berhadapan-hadapan sama saya. Saya berhadapan-hadapan sama Tuhan. Dan Tuhan bilang gini,
Nak, aku kasih tenang sebentar, dan kau akan lewat badai lagi. Bisa ngerti dah? Bisa ngerti dah? Saya bilang, hidupmu tidak lepas dari yang namanya badai. Kita selalu bilang, tenang, tenang, tenang. Tuhan, jadi gini, saya hadapan sama Tuhan, saya pegang dayungnya, Waktu saya pegang dayungnya, Tuhan bilang gini, nak, perhatiin, kamu sudah ngelewatin badai. Apakah laut ini tenang? Ternyata lautnya enggak tenang, lautnya tetap goyang. Kalau kamu nggak waspada, kamu bisa terlempar, katanya. Goyang, lautnya tetap goyang. Tuhan bilang, kamu harus bersiap untuk melewati badai berikutnya. Jadi gini, kalau saudara hari ini sudah melewati badai, saudara sudah ngalamin kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, saudara ngalamin penyertaan Tuhan yang hebat. Saya bilang sama saudara, bersiap untuk masuk dalam badai berikutnya. Oh, Bapak nakut-nakutin, enggak. Saudara lihat, orang Israel ketika dia mau masuk ke tanah perjanjian, dia harus ngadapin peperangan demi peperangan. Santai gak dia? Enggak, tiap hari dia masuk dalam peperangan. Lawan Yeriko, lawan Ai, lawan ini, lawan itu. Dia lawan semua suku-suku di situ sampai dia bisa masuk ke dalam perjanjian. Kalau saudara benar-benar rindu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, jangan santai. Simak sekali lagi, jangan santai. Kenapa? Karena ada badai di depan sana. Saya bersyukur. Ngelewatin badai demi badai. Kenapa? Tuhan lagi ngelatih otot rohani saya supaya semakin kuat. Mungkin otot daging saya nggak ada, tapi otot rohani saya mungkin lebih kuat. Saya lihat, nggak ada six pack, nggak ada apa, tapi lihat otot rohani saya gagah perkasa. Saya bukan sombong, bukan apa, tapi kita lihat siapa yang melewati badai dan siapa yang menang. Oke? Saya cuma bilang sama saudara, ayo, Tuhan udah memperingatkan tadi. Ketika kita di dalam satu perahu, Tuhan bilang, sekarang boleh agak tenang. Tapi percaya ada badai lebih besar di depan. Yang kamu harus lalui, kamu harus arungi. Gimana? Bersama Tuhan, enggak sendiri. Bersama Tuhan. Pembentukan saudara dan saya itu tidak pernah akan berhenti sampai kita sempurna. Kenapa? Karena tujuan Tuhan memanggil kita itu sampai kita semua sempurna. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Aduh. Terus? Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa di sini disayang Tuhan? Semua disayang Tuhan? Relakan hatimu karena engkau dididik dan dihajar. Kita taunya kasih doang. Tapi kita nggak tahu didikannya, kita nggak tahu hajarannya. Bahasa Inggris ya, coba. Chasten. Lihat. Chasten. Yang lebih condong pada pendidikan yang keras. Didikan yang sangat keras. Kenapa? Karena engkau akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoyang. Kalau engkau akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoyang, imanmu pun gak boleh goyang.
Sekali lagi, engkau akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoyang. Oleh sebab itu, imanmu pun gak boleh goyang. Saudara bisa komplain gak sama Tuhan? Tuhan, kenapa engkau jadikan aku seperti ini? Kenapa engkau bawa aku pada pengalaman-pengalaman seperti ini? Tuhan, aku lihat banyak orang-orang di luar yang hidupnya begitu santai, begitu enak. Tuhan mungkin bilang sama saudara, siapa yang mau jadi mempelaiku, dia harus didandani dan dia harus berhias. Saudara perhatiin Esther, 12 bulan didandani, 6 bulan dengan wangi-wangian, 6 bulan dengan mur, penderitaan. Dia harus ngalamin pembentukan demi pembentukan sampai dia bisa jadi mempelai. Oke, kita gak bisa komplain sama Tuhan tentang apa yang kita harus hadapi. Tuhan, jangan kasih saya Goliat dong. Saya gak kuat Tuhan ngadapin Goliat. Kasih saya Gojali aja. Tuhan, jangan kasih saya yang besar-besar begini dong, masalah besar-besar begini Tuhan. Saya cuma bilang, semakin besar badaimu, semakin besar badaimu, semakin indah rancangan Tuhan bagimu. Sekali lagi saya ulang, semakin besar badaimu, semakin indah rancangan Tuhan bagimu. Siapa mau menjadi mempelai, dia harus didandani dengan berbeda dengan siapa yang akan menjadi pengiring saja. Oke, yang sudah kawin tahu pengapit? Tahu? Yang sudah kawin tahu mempelai kan? Beda nggak didandaninya pengapit sama mempelai? Istri saya waktu mau jadi mempelai saya, dia harus didandani 4 jam, betul ya? 4 jam ya? Dari jam 2 pagi, ya, dari jam 2 dia udah didandani. Lihat proses pembentukannya. Kalau saudara cuma jadi pengapit, mungkin gak separah itu make up-nya. Gak separah itu. Tapi karena saudara mau jadi mempelai, saudara harus dididik dengan cara yang berbeda. Kita harus bersyukur, percaya kalau Tuhan sedang mengerjakan suatu perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan sekedar keselamatan, tapi saudara akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Sekali lagi, saudara akan membawa keselamatan bukan hanya bagi saudara, tapi bagi banyak orang di sekitar saudara. Saudara harus jadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Tujuan kekristenan bukan sekedar selamat, tapi sempurna. Saudara perhatiin Yusuf tidak akan jadi berkat bagi bangsa yang besar Israel kalau dia nggak lebih dulu dibuang ke dalam sumur. Dia nggak dijadikan budak, dia nggak masuk dalam penjara beberapa kali, dia nggak akan jadi berkat. Kalau dia mau jadi berkat, dia rela masuk ke sana. Saya bilang sekali lagi, Tuhan gak bakal bisa jadi berkat kalau dia gak lebih dulu masuk ke dalam tempat yang paling dalam. Justru lewat penyerahan dirinya, dia mati di kayu salib, kita semua diberkati. Saudara pikir kita semua mau jadi berkat kan? Kita semua mau jadi berkat kan? Berapa dari kita rela masuk ke tempat yang paling dalam? Berapa dari kita yang rela untuk mengalami pembentukan? Kalau saudara benar-benar mau jadi jenderal, saudara akan dididik berbeda dengan saudara yang mau jadi kopral. Beda didikannya. Kalau saudara mau jadi jenderal, saudara akan dididik
seperti layaknya seorang jenderal. Oke? Kita harus tahu pembentukan itu, didikan itu adalah satu, bukti kasih Allah kepada kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Bukti kasih Allah kepada kita. Terus Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Menghajar, slay, menganiaya. Lebih tepatnya menganiaya. Terus? Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Aduh, kita mau dipermuliakan, tapi kita nggak mau didikannya. Pembentukan itu satu, wujud kasih Allah. Dua, niat Allah untuk memuliakan saudara. Sekali lagi yang kedua, niat Allah untuk memuliakan saudara. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita semua akan menerimanya bersama dengan Kristus. Janji Allah. Terus? Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Jika Dia, saudara menderita bersama dengan Dia. Terus? supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Supaya saudara dan saya dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi pembentukan itu satu, wujud kasih Allah, supaya kamu jangan kebablasan. Jangan sampai kamu kebablasan. Tuhan izinkan ada duri dalam dagingmu. Sorry, maaf ya. Satu penyakit, kalau itu bisa membawamu pada pertobatan, itu jauh lebih indah daripada engkau sehat dan hidup sembrono. Saya ulang, satu sakit itu jauh lebih indah daripada engkau sehat tapi hidup sembrono. Simak baik-baik. Satu masalah yang gak beres-beres, itu jauh lebih baik kalau engkau dibentuk di situ daripada engkau hidup sembrono. Sampai sini paham? Pembentukan adalah wujud kasih Allah dan pembentukan untuk membawa saudara untuk memuliakan saudara. Yang ketiga, pembentukan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah engkau benar-benar murni di hadapan Tuhan? 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kamu sedih karena banyak masalah, kamu sedih karena banyak pencobaan. Terus? 1 Petrus 1 ayat 7. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api. Lihat ya, emas kalau mau jadi emas yang benar-benar murni, itu harus dibakar lebih banyak dari emas yang tidak murni. Tambah murni saudara, tambah panas apinya. Wah Bapak kok jadi serem begini? Saya bilang saya bukan mengajari saudara untuk jadi takut. Tapi percaya saudara melalui itu bersama Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Tuhan sedang berjalan bersama dengan saudara karena Dia baik, Dia gak bakal tinggalin saudara, dan Dia menyertai saudara. Indah, luar biasa. Lihat ya, terus. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kamu akan memperoleh puji-pujian pada saat Yesus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya. Kamu akan dipuji sama Tuhan. Kenapa? Karena kamu murni di hadapan Dia. Tapi kamu kalau mau murni, kamu harus melalui lembah kelam. Nggak bisa enggak. Saya perhatiin Mazmur 23, itu Mazmur yang sangat terkenal. Tuhan itu gembala kita. Dia bawa kita ke padang rumput hijau, ke mata air yang tenang. Tapi ingat, Dia juga bawa kita ke lembah kekelaman. Tujuannya apa? Supaya engkau keluar dari lembah itu dan kau bisa duduk bersantapan dengan musuh-musuhmu. Artinya apa? Tidak ada ketakutan lagi dalammu. Kenapa? Karena engkau sudah menang. Sampai ujungnya apa? Engkau akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang berikutnya, untuk menyempurnakan kekudusan dan berbuahkan kebenaran. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Jadi tujuan dari pembentukan untuk menunjukkan kasih Allah dan untuk memuliakan saudara, untuk membuktikan kemurnian iman kita dan untuk menyempurnakan kekudusan kita. Terus Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lihat, menghajar kita. Menghajar kita. Untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh dalam bagian kekudusan. Terus lanjutkan. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lihat ya, tiap ganjaran pada waktu diberikan itu pasti gak datangin sukacita, tapi duka cita. Tapi lihat di situ, kemudian akan menghasilkan buah kebenaran. Ada buah di balik setiap masalah. Bilang sama diri saudara sendiri, ada buah di balik setiap masalah. Dapetin buahnya. Dan izinkan dirimu dibentuk. Dapetin buahnya dan biarkan dirimu dibentuk sama Tuhan. Kita sama-sama buka di Markus 5. Markus 5 mulai dari ayatnya ke-21. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Terus Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus, terus Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. terus Markus 5 ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. ya, terus 24. Markus 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lihat terus, lanjutkan. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Terus Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. terus Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. udah banyak sekali dia pindah-pindah dokter sini, pindah dokter situ. Terus Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Terus? Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Oke.
Selama kita punya kekuatan, kita akan terus andelin kekuatan kita. Selama saudara masih punya uang, saudara akan andelin uang itu untuk pengobatan saudara. Sampai engkau tidak bisa andelin apa-apa lagi selain Tuhan. Lihat di sini. Semuanya sampai habis. Nggak ada faedahnya. Makin buruk keadaannya. Kenapa? Karena dia belum berjumpa dengan kebenaran. Lanjutkan. Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus 29. Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat, sekejap sembuh dari penyakitnya. Dengan menjamah jubah Tuhan. Terus Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? ya, ada energi yang keluar pada saat kebenaran ada. Kebenaran hadir, itu energi keluar. Pasti energi keluar. Saudara pernah ngalamin gak? Saudara nginjilin orang, begitu habis nginjilin orang, capek bener rasanya. Pernah gak? Saudara ngomong soal kebenaran sama orang, sampai saudara ngos-ngosan, sampai rumah, aduh capek banget ya. Kadang bisa lebih capek daripada orang lari 10 kilo. Bener lelah banget. Saya ngalamin. Ketika habis pelayanan itu capeknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Habis khotbah begini, capeknya luar biasa. Kenapa? Ada kebenaran yang keluar, ada energi yang keluar. Nah, ketika energi itu keluar, kebenaran itu keluar, yang menyambut, dia akan dapat energinya. Ketika saudara dengar benar-benar simak baik-baik, saudara dapat energinya, dapat kekuatannya. Tapi ketika saudara bodoh amat, abaikan, saudara akan kehilangan energinya. Oke, terus lanjutkan. Markus 5 ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya. 32. Markus 5 ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Terus 33. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang Saya telah senang, terjadi atas dirinya. Saya senang sekali terjemahannya. Takut dan gemetar. Terus Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. lihat ya. Ada kata takut dan gemetar. Nanti kita pelajarin kata takut dan gemetar. Terus Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. imanmu telah menyelamatkanmu. Terus Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terus Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? ya. Jadi peristiwa ini begini. Yesus lagi jalan menuju rumah Yairus. Di tengah jalan dia dihampiri oleh berbondong-bondong orang dan ada orang yang menjamah jubahnya dan sembuh. Perhatiin, pertama dia lagi jalan untuk membangkitkan
orang mati. Tapi untuk memperoleh kebangkitan, harus ada kesembuhan dulu. Saudara perhatiin urutannya gak? Perhatiin gak urutannya? Kalau saudara benar-benar mau jadi orang-orang yang dibangkitkan, saya ulang sekali lagi, kalau saudara benar-benar menjadi orang-orang yang dibangkitkan, saudara harus sembuh dulu. Kalau saudara nggak sembuh dari sakitmu, sakit apa Pak? Sakit rohanimu. Saya bilang kalau engkau nggak sembuh dari sakitmu, engkau nggak akan memperoleh kebangkitan sampai kapanpun. Kita semua ini orang yang sakit. Kita semua ini orang sakit. Kita punya karakter sakit. Kita punya pikiran sakit. Saya nggak bicara soal sakit fisik. Saya bicara soal sakit rohani. Kita semua sakit. Saya bilang, saudara nggak akan pernah dapat kebangkitan kalau saudara nggak pernah disembuhkan dari sakit itu dulu. Amin. Saya bilang sama saudara, dengar ya. Kenikmatan dosa itu sementara. Habis bikin dosa, kenikmatannya hilang. Kenikmatannya sementara. Tapi sengatnya kekal. Kenikmatan dosa itu sebentar. Tapi sadar nggak saudara, sengatnya itu kekal. Kekal Pak, sampai dibawa ke alam maut nanti. Yuda bertobat sekarang, Yuda nggak akan ketemu kekekalan, kehidupan kekal, nggak akan. Sekali lagi saya ulang, kalau mau benar-benar dibangkitkan, harus lebih dulu disembuhkan. Amin. Saudara harus menyadari. Dan ada hal yang luar biasa lagi. Berapa tahun perempuan ini pendarahan? 12 tahun. Saya tanya sama saudara, anak Yairus umur berapa? 12 juga. Apakah ini suatu kebetulan? Ini bukan suatu kebetulan. Tapi ini ada rancangan Allah di balik ini semua. 12 angka apa? 12 itu angka kesempurnaan. Jadi kalau engkau mau memerintah bersama Tuhan, engkau harus dibentuk sempurna. Kalau engkau mau memerintah bersama Tuhan, engkau harus mengalami pembentukan yang sempurna. Jangan pernah nangis dengan apa yang kita alami hari ini. Jangan pernah nangis dengan sakitmu. Jangan pernah nangis, komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Justru itu waktunya. Tuhan, saya harus berubah seperti yang Kau mau. Kita bukan lagi nangis karena kita sakit. Enggak. Tapi kita mulai berintrospeksi diri dan kita lihat apa rencana Tuhan di balik masalah ini. Amin. 12 tahun umur anak Yairus. Saudara lihat Lukas 8 ayat 42. Dan 12 tahun juga perempuan ini pendarahan. Lukas 8 ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan 12 tahun. Lihat. Terus? Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Lihat ya saudara ya, simak sekali lagi. Sebelum terjadinya kebangkitan, harus terjadinya penyembuhan. Saudara harus menjadi orang yang disembuhkan dulu. Kita nih kayak Mephiboset. Saudara udah pernah dengar Mephiboset? Cacat dari lahir. Cacat kita, timpang. Kita seperti Sakeus, cacat. Kita nih orang yang nggak sempurna, kita nih nggak beres. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita harusnya membereskan kita. Tapi kalau saudara nggak mau beres,
Saya bilang jangan pernah berharap akan kebangkitan. Justru kita harus beresin diri kita. Benar-benar beresin diri kita. Kata 12 tahun juga itu berbicara soal renggang waktu. Renggang waktu. Artinya segala sesuatu tuh ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 10 dan 11. Pengkhotbah 3 ayat 6. 10. Pengkhotbah 3 ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jumat saya udah bahas ya. Semua di dunia ini sia-sia. Saudara mau cari uang banyak sia-sia. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Betul? Semua di dunia pasti sia-sia. Kemarin saya bilang, Ratu Elizabeth begitu mati, rumahnya gede, betul? Di mana-mana ada. Begitu mati 2 kali 1 juga. Sama 2 kali 1. Nggak bisa lebih. Tempatnya segitu juga. Apa yang bisa dibawa? Gak ada. Semuanya sia-sia. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, saya bilang sama saudara, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Lihat ya, 12 tahun itu bicara soal renggang waktu. Terus lanjutkan ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Nyanyi huruf kecil. Ada waktunya, bukan waktunya Tuhan. Bukan hanya waktunya Tuhan, tapi di situ ada waktunya, semuanya ada waktunya. Terus? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia memberi kekekalan ke dalam hati saudara. Terus? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Aduh, ini manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi kita telah dipenuhi Roh Kudus. Harusnya kita sadar. Kita dapat menyelami pekerjaan Allah lewat hidup kita. Sekali lagi saudara harus sadar pekerjaan Allah di dalam hidup saudara. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kita nggak bisa dorong Tuhan. Tuhan buruan selesain masalah saya. Tuhan buruan kasih saya jodoh. Nggak bisa. Tuhan buruan. Tuhan utang saya lunasin. Tuhan buruan. Nggak bisa. Tuhan buruan sembuhin saya. Semua ada waktunya. Dan semua bergantung dari prosesnya Tuhan. Semakin kita relakan diri kita untuk dibentuk sama Tuhan, semakin cepat proses itu selesai. Saya pernah ngomongkan sama saudara ya, ketika saudara percaya Tuhan, saudara langsung terima cek mundur. Benar ya, saya pernah ngomong ya. Saya langsung kasih cek mundur nih. Bu Wati percaya Tuhan, langsung dapat cek mundur. Nih, cek mundur, isinya apa? Saudara Bu Wati lihat, wah jaminan keselamatan, kesembuhan segala macam. Waduh, ini komplit. Betul? Bu Wati bilang, Tuhan kapan cairnya? Kalau engkau berubah seperti yang Aku kehendaki. Semuanya akan cair satu persatu. Cair satu persatu. Kalau lu udah berubah-berubah, karakternya tetap begitu, sifatnya tetap begitu, pemarah, emosional. Tuhan bilang, aduh, bentuk lebih keras lagi. Kasih yang lebih keras lagi, sampai dia jadi lembut. Oke, saudara lihat ya, saudara lihat, marmer, keras gak? Keras, itu batu yang paling keras katanya marmer itu. Ya, tambah keras dia, tambah keras hajarannya. Saya bilang sama saudara, tambah keras engkau, tambah keras pembentukan atasmu. Aduh Tuhan, jangan yang keras-keras Tuhan. Jadilah orang yang lembut dan siap dibentuk sama Tuhan. Amin. 12 tahun semuanya ada waktunya. Saudara simak ya.
butuh 4.000 tahun sampai Yesus lahir. Butuh 4.000 tahun sampai Yesus lahir. Butuh 30 tahun sampai Yesus dibaptis. Butuh 3 tahun sampai penebusan terjadi. Butuh 50 hari sampai Roh Kudus turun. Semua ada waktunya. Jangan pernah dorong-dorong Tuhan untuk jadi sesuai kemauanmu. Jangan pernah. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya indah bagimu. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saudara lihat, tadi ada perkataan begini. Dia sudah menghabiskan duitnya. Semua yang dia punya habis semuanya. Dia berobat dari dokter ke dokter, dokter ke dokter, dokter ke dokter. Saya cuma bilang, semakin banyak uangmu, semakin bergantung kau pada itu. Betul? Tapi kalau orang yang gak punya uang, dia harus bikin apa? Dia cuma bergantung sama Tuhan. Betul ya? Makanya kadangkala saya pikir orang yang gak punya uang itu pembentukannya lebih santai. Santai mana Pak, gak punya uang? Kadang pembentukannya benar. Ketika dia lipat tangan tutup mata gini, burung gagak datang bawa martabak. Dia lipat tangan tutup mata gini, ada orang beliin dia makan. Iya kan? Itu hal yang hebat sebenarnya, pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara punya uang, saudara tinggal buka kantong, saudara tinggal bayar. Tapi kalau saudara nggak punya uang, saudara harus lipat tangan dulu. Saudara lihat cara Tuhan bekerja. Saudara tahu, kebutuhan uang untuk gedung sekarang sisa 17 juta. Tinggal 17 juta yang harus dibayarkan minggu depan. Besok udah minggu depan. Besok itu udah minggu depan. Sisa 17 juta. Bayangin, dari 130 juta cuman sisa 17 juta. Mungkin kalau saya banyak duit, saya tinggal, berapa sih? Selesai semuanya. Tuhan izinkan saya enggak punya. Tuhan izinkan saya harus lipat tangan, tutup mata. Tuhan izinkan kita semua bergandengan tangan. Ada yang jualan ini, jualan itu. Ada yang begini, itu. Ada yang rela, ada yang begini. Itu caranya Tuhan. Satu hal, together we strong. Saya ngerasain banget together we strong. Bersama kita kuat kok. Ya, saudara lihat. Mungkin kalau saudara banyak duit, saudara tinggal, berapa sih? Udah beres, kecil. Tinggal transfer. Tapi kita nggak sampai segitu mungkin, maaf, nggak sampai segitu. Tapi lihat cara Tuhan memeliharanya. Udah lebih dari 110 juta, 113-an, 112,5. Belum lagi kalau uang penjualan masuk lagi misalnya. Lihat ya, makin berkurang. Sekarang sisa 17,5. Saya dulu pikir, saya pernah ngomong sama semua ya, kalau kita ada orang yang supply, ada orang yang benar-benar jadi pendonor atau pendana, mungkin saya bilang, gua mungkin gak bergantung sama Tuhan lagi. Justru Tuhan gak ada orang pendana, supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Gampang gak? Enggak. Saya pernah ngomong sama saudara kan, saya pernah bilang kan, saya pernah ngerasain satu kali, pagi saya bilang sama istri saya, gue mau nyerah. Begitu saya bilang, saya mau nyerah, Tuhan ngomong, jangan menyerah, aku ada. Kita gak boleh pernah menyerah.
Kalau saudara mau menyerah, menyerahlah sama Tuhan, jangan sama keadaan. Sekali lagi saya bilang, kalau mau nyerah, nyerah sama Tuhan. Jangan pernah nyerah sama keadaan. Karena apa? Keadaan itu sementara, Tuhan itu kekal. Kalau mau nyerah, nyerahlah sama yang kekal, bukan sama yang sementara. Amin. Dunia, manusia, kepintaran, kekayaan, itu bukanlah jalan keluar. Itu jalan keluar semu. Tapi jalan keluar yang sesungguhnya ketika saudara mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, dan hidup di tangan Tuhan. Amin. Saudara perhatiin, dia perempuan ini dengar kalau Tuhan itu datang, Yesus itu lewat. Apa yang terjadi? Iman timbul dari pendengaran. Begitu dia dengar, apa yang dia bikin? Dia jamah jubah Tuhan. Bisa bayangin kalau ini lagi berbondong-bondong. Mungkin saya bilang ini bukan seratusan. Mungkin lebih dari mungkin 1.000 orang yang mengikuti Tuhan. Berbondong-bondong, waduh, berebutan. Tapi lihat, yang dijamah cuma satu. Yang sembuh cuma satu. Kenapa? Karena dia menyerah sama Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Begitu saudara dengar, saudara harusnya berubah. Sekali lagi, begitu saudara dengar, harusnya saudara berubah. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Banyak kerumunan, tapi hanya satu yang disembuhkan. Lihat, tadi saya bilang ada kata takut dan gemetar. Ada kata takut dan gemetar. Setelah melihat mujizat, seharusnya takut dan gemetar. Siapa di sini pernah ngalamin mujizat? Siapa? Semua? Udah takut dan gemetar belum sama Tuhan? Takut dan gemetar gak? Justru mujizat itu menuntun saudara untuk takut dan gemetar sama Tuhan. You gak lepasin diri dari ikatan. Saya bilang, you gak lepasin diri dari ikatan. You gak lepasin diri dari dosa. Dosa akan menyeret kamu kepada kematian. Amin. Amin. Ada kata takut dan gemetar. Takut itu bicara masalah batinnya. Batin yang paling dalam itu ketakutan. Gemetar itu bicara mengenai jasmania. Bisa simak gak? Takut itu bicara soal batinnya. Gemetar bicara masalah jasmania. Jadi kata takut dan gemetar artinya apa? Artinya di dalam hati dia respect sama Tuhan. Di dalam perbuatannya dia menampilkan kehidupan yang benar-benar respect sama Tuhan. Halo, ngerti gak? Jadi takut dan gemetar, takut itu batinnya. Gemetar itu fisik, jasmania. Ketika saudara mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, harusnya saudara hidup takut dan gemetar. Artinya saudara hormat sama Tuhan di dalam hati saudara. Dan di dalam perbuatan saudara, saudara menampilkan cara hidup yang memuliakan Tuhan. Ini luar biasa, terjemahannya luar biasa. Saya bilang, jadi iman percaya saudara harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan saudara. Simak ya, mujizat itu tidak bisa dirancang sama kita. Nggak bisa dirancang sama kita. Saudara lihat satu kisah. Di Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 5. Saya sampai lupa minum. Ada yang kurang, haus. Kisah 28 ayat 3 sampai 5. Kisah Rasul 28 ayat 3.
Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Lihat ya, sekali lagi saya bilang, mujizat itu bukan rancangan kita, tapi itu pekerjaan Tuhan. Terus lanjut. Kisah Rasul 28 ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Terus ayat 5. Kisah Rasul 28 ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Apa yang saya mau bahas di sini? Lihat, Paulus ngambil ranting, dipangut ular. Dia cuma kebasin gini aja, ular beludak, ular berbisa. Dia cuma kebasin gini aja, dia nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Apa yang saya mau bahas di sini? Coba saudara perhatiin, mujizat itu nggak bisa dirancang sama manusia. Coba Paulus masukin tangan sengaja ke ular beludak. Nih, gigit gue. Saya yakin dia bermasalah. Betul gak? Betul gak? Kita tahu, kita minum racun maut, kita gak celaka. Saya pernah melayani satu orang bapak diracun waktu peristiwa Poso. Dia seorang pejabat pemerintahan. Di peristiwa Poso, dia diracun sama pemuka-pemuka agama. Diracun, dia minum, gak apa-apa. Orang-orang bingung, gak apa-apa. Apakah dengan gak apa-apanya dia minum lagi? Gua kuat. Saya bilang gak bisa kita rancang mujizat. Lu gak bisa bikin mujizat. Tuhan yang bisa bikin mujizat. Amin. Ini masalahnya. Mujizat itu ekspresi Allah. Bukan karena kita percaya sekuat tenaga. Bukan karena kita percaya sekuat tenaga. Tapi itu ekspresinya Allah. Kalau sudah waktunya, engkau akan dapat kok mujizatnya. Mujizat itu bukan untuk dipertontonkan. Tapi mujizat itu supaya kita berdoa. Supaya saudara takut, supaya saudara gemetar. Kita tahu, misalnya saudara dikasih baygon, saudara minum, saudara nggak tahu, saudara minum, saudara nggak apa-apa. Kenapa? Karena saudara udah tahu, tapi begitu tahu, apakah engkau bisa minum baygon? Nggak bisa dong. Mujizat, itu kita nggak bisa rancang. Tuhan, kalau saya bikin begini, Tuhan pasti jawab begini. Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah jawab, itu tujuannya supaya engkau hidup takut dan gemetar sama Tuhan. Amin. Nah, orang yang pendarahan 12 tahun ini, bukan waktu yang gampang loh. Zaman dulu belum adanya pembalut segala macam, belum ada. Bisa bayangin dia nyuci pakaian berapa banyak satu hari. Pak Yogo ketawa tuh karena Pak Yogo pernah lihat ya, betapa menderitanya dia. Tapi begitu dia jamah jubah Tuhan, jubah ini bicara soal kebenaran. Kalau saudara menjamah kebenaran, saudara pasti sembuh kok. Saya bilang kalau engkau menjamah kebenaran, engkau pasti diberkati kok. Kalau engkau menjamah kebenaran, engkau pasti melihat kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Jamah gak kebenaran itu? Menjamah gak kita kebenaran itu? Belum tentu kita semua jamah kebenaran itu. Saudara dengar kebenaran, belum tentu saudara simak. Energinya saudara serap. Belum tentu. Coba bayangin kalau semua serap energinya. Apa yang terjadi dengan kita semua? Kita semua berubah kok. Kita semua berubah.
Nah Tuhan lewat sekarang Tuhan lewat jamah gak kebenarannya? Kita jamah kebenarannya, supaya apa? Supaya saudara mengalami kebangkitan. Kalau saudara nggak jamah, gimana mau dapat kebangkitan? Saya rindu kita semua berubah yuk. Kita semua berubah. Jangan fokus kita pada mujizat. Kenapa? Mujizat itu tanda. Surga itu destiny, tujuan. Mujizat itu tandanya. Tujuannya itu surga. Kalau gimana caranya? Gimana ceritanya Pak? Kalau saya dapat mujizatnya di surga? Enggak apa-apa, yang penting itu mujizat. Enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Bisa bayangin di surga? Semuanya mudah kok. Kita sudah tua, keriput di sini, sampai surga muda lagi. Saya gendut gini sampai surga six pack saya. Makanya saya tidak mengusahakan diri saya untuk sit up. Karena saya mempersiapkan untuk kekekalan. Oke. Ayo sama-sama kita berubah ya. Saudara dengar firman hari ini? Serap gak kebenarannya? Jamah gak kebenarannya? Supaya engkau dapat mujizatnya. Amin? Mau gak kau berubah? Ayo kita sama-sama berubah. Rubah, mulai dari atas sampai ke bawah. Dari karakter kita, pola pikir kita, sifat kita, karakter kita yang suka menuntut. Semua diubah. Sampai kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan berkati.